Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, seperti biasa, kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoilernya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Ketika pertarungan di alam dewa mulai mencapai titik puncak, serta Dewa Perang Daimubai dan Dewi Kecepatan Jujujing menggunakan teknik fusi roh demi memblokir serangan Dewa Kesombongan, Daimubai sendiri sempat meminta Dai Yuhao untuk segera pergi membawa Tang Wutong menemui Tang San. Tapi di waktu yang sama, keempat Dewa Dosa Asal tidaklah membiarkan hal tersebut terjadi. Mereka bahkan melepaskan kekuatan ilahi luar biasa Edun untuk menekan fusi roh harimau putih. Terlebih lagi, meskipun kekuatan gabungan Daimubai dan Jujujing sebagai dewa tingkat 2 sudah setara dengan dewa tingkat pertama, namun sayangnya, keempat dewa dosa asal juga merupakan dewa tingkat pertama, sehingga tidak mungkin bagi harimau putih neraka untuk dibandingkan dengan keempat dewa. Tepat pada saat yang menentukan, sebuah mata vertikal raksasa tiba-tiba muncul di angkasa. Mata tersebut terlihat kuno dan dalam, seolah-olah telah menyaksikan perjalanan panjang kehidupan dan penderitaan. Dari dalamnya terpancar tekanan luar biasa, 7 emosi yang berbeda, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, dan keputusasaan meledak bersamaan, menciptakan gelombang spiritual yang menakutkan. Jika seseorang memperhatikannya, mata vertikal tersebut memiliki pupil berwarna biru tua. Dari pupil tersebut, sinar cahaya biru kemasan memancar tanpa henti. Setiap sinar cahaya berubah wujud menjadi palu-palu kecil yang berputar di udara. Palu-palu tersebut lalu terbagi menjadi 4 kelompok dan melesat langsung menuju keempat dewa dosa asal secara bersamaan. Meskipun keempat dewa dosa asal adalah dewa tingkat pertama seperti yang sudah Mimin jelaskan, serta memiliki kekuatan ilahi luar biasa hebat, namun serangan barusan datang terlalu tiba-tiba, membuat mereka tidak mampu menghindari dan hanya bertahan dengan menggunakan penghalang kekuatan ilahi. Bahkan ketika palu-palu tersebut menghantam, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Mereka menyadari serangan tersebut bukan berasal dari kekuatan ilahi biasa, melainkan menyerang langsung ke dalam jiwa. Pada dasarnya, Dewa Emosi Dai Yuhao selama ini jarang menunjukkan kekuatannya di alam dewa. Informasi kekuatan dan bakatnya hanya diperoleh saat masih berada di dunia manusia dengan kekuatan spiritual luar biasa Edon. Namun ketika dia kini telah menjadi dewa, kekuatan spiritualnya ternyata jauh melampaui dugaan siapapun. 7 emosi yang meledak barusan langsung meresap ke dalam jiwa para dewa dosa asal, serta mengguncang keseimbangan batin mereka. Meskipun sebagai penguasa dosa asal, daya tahan mereka terhadap emosi memang jauh lebih kuat daripada dewa biasa, tapi serangan jiwa yang berubah menjadi palu-palu tersebut tetap menghantam jiwa mereka tanpa ampun, membuat aliran kekuatan ilahi mereka menjadi kacau dan melemahkan penghalang yang baru saja mereka bentuk. Pada saat yang sama, teknik fusi roh dewa emosi dan dewi kupu-kupu yang disebut badai spiritual dilepaskan. Teknik tersebut berbeda dari kemampuan biasa. Teknik fusi roh tersebut memungkinkan kekuatan 2 dewa menyatu dan ditingkatkan, kemudian dilepaskan dalam bentuk yang jauh lebih mengerikan, bahkan langsung mengunci keempat dewa dosa asal, membuat mereka tidak mampu mengendalikan kekuatan ilahi mereka untuk sementara waktu. Pada detik berikutnya, mata vertikal kembali berubah dan sosok Dewi Kupu-Kupu kembali muncul. Namun wujudnya kini berbeda.
Warna matanya yang semula lembut berubah menjadi hitam pekat, dan sayap kupu-kupu di punggungnya menghilang, digantikan oleh kabut es yang dingin dan samar. Di dunia manusia, dewa emosi dan dewi kupu-kupu masing-masing memiliki dua jenis roh pelindung. Hal itulah yang memungkinkan mereka memiliki banyak teknik penyatuan, di mana saat ini mereka memasuki teknik fusi kedua, disebut sebagai tarian sunyi di tengah embun beku, alias memunculkan wujud sejati Dewi Cahaya Kupu-Kupu. Pada saat yang sama, teknik fusi milik Dewa Perang dan Dewi Kecepatan menghantam penghalang dengan kekuatan brutal. Bahkan karena sebelumnya sudah terguncang oleh badai spiritual, penghalang itu akhirnya retak dan membuka celah kecil. Meski serangan itu membuat kedua dewa terpental, celah tersebut cukup untuk satu orang meloloskan diri. Di saat retakan mulai menutup kembali, sebuah mata vertikal muncul di belakang Dewi Cahaya. Mata itu bersinar dengan 3 warna, biru, ungu, dan emas, kemudian menyatu menjadi satu berkas cahaya dahsyat. Cahaya tersebut menghantam retakan yang hampir tertutup dan menciptakan jalur cahaya keemasan, serta melesat menggunakan kecepatan luar biasa Edon. Bahkan gabungan kekuatan 4 dewa tingkat pertama tidak mampu menghentikan Dewi Cahaya. Menyaksikan kejadian tersebut, Dewa Perang dan Dewi Kecepatan akhirnya berdiri di depan orang tua Dewa Emosi. Mereka tidak lagi bertarung, namun wajah mereka justru menunjukkan senyum tipis. Pasalnya dengan terbebasnya Dewi Cahaya dari tempat ini, maka mereka masih memiliki harapan. Di tempat lain, langit dan bumi dipenuhi oleh lingkaran cahaya kemasan yang berputar perlahan. Lingkaran-lingkaran itu terus bertambah banyak, lalu mekar dan jatuh dari udara, membentuk sebuah perangkap raksasa yang mengurung dewa penghancur di pusatnya. Ini adalah kemampuan pengendalian terkuat milik Dewa Laut Tangsan, sebuah teknik yang dikenal sebagai kemampuan pengendali nomor 1 di seluruh alam dewa. Pada dasarnya, begitu seseorang terperangkap di dalam badai yang tak terdefinisi ini, dewa tingkat pertama sekalipun akan kesulitan melepaskan diri setidaknya selama 10 detik. Dalam pertempuran antar dewa, 10 detik adalah waktu yang sangat lama dan bisa menentukan hidup dan mati. Itulah sebabnya, meskipun dewa penghancur berada di puncak kekuatan dengan 9 lingkaran cahaya, dia sama sekali tidak berani membiarkan dirinya sepenuhnya terperangkap. Tidak sampai di sini, kemampuan inilah yang menjadi salah satu alasan utama kenapa Tangsan mampu naik menjadi dewa tingkat pertama. Teknik kekacauan yang tidak terduga membuat lawan sulit membaca dan mengantisipasi langkahnya. Pada saat berikutnya, awan ungu hitam raksasa bergolak di langit, disertai dengan suara geraman rendah. Dari dalam awan tersebut, muncul lingkaran cahaya ungu hitam yang saling tumpang tindih, membentuk 9 cincin besar di udara. Dewa penghancur berdiri di bawahnya, menatap Tangsan dengan tatapan dingin dan penuh tekanan. Dalam sekejap mata, niat kehancuran meledak ke segala arah. Langit berubah menjadi ungu hitam, dan petir kehancuran turun tanpa henti. Petir ilahi pemusnahan menghantam lingkaran-lingkaran cahaya emas satu persatu. Di dunia manusia, satu serangan saja sudah cukup untuk memusnahkan kota ataupun gunung. Namun di tempat ini, lingkaran emas hasil badai tak terduga hanya bergetar dan terus bertahan, menahan petir agar tidak mendekati tubuh dewa penghancur. Pada saat ini, guntur ungu menyambar di langit, cincin emas berputar tanpa henti, dan kedua dewa saling berhadapan dari kejauhan. Tangsan tetap tenang, dia menyadari konsumsi kekuatan ilahinya jauh lebih kecil dibandingkan teknik milik dewa penghancur. Dari segi cadangan kekuatan ilahi, dia juga tidak kalah. Pertarungan seperti ini justru lebih menguntungkan baginya. Sementara itu, dewa penghancur juga memilih untuk tidak bergerak gegabah. Dia memahami Tangsan mengendalikan pusat alam dewa. Jika pusat itu diaktifkan sepenuhnya untuk bertahan, bahkan dirinya sekalipun tidak akan mampu menembusnya. Namun menggunakan cara itu, Tangsan berarti harus mengakui kekalahan. Pasalnya hal seperti itu sangat mustahil dilakukan oleh penguasa alam dewa kecuali benar-benar terdesak. Singkat cerita, petir semakin padat, lingkaran emas semakin banyak. Secara perlahan, posisi dewa penghancur menjadi lebih pasif. Dalam kebisuan yang menegangkan,
dia akhirnya menyampaikan tekadnya, menegaskan bahwa serangan ini bukan keputusan mendadak, melainkan rencana yang telah dipersiapkan sejak lama. Baginya, perkembangan alam dewa lebih penting dari segalanya. Menurutnya, kehidupan dan kehancuran telah ada sejak awal penciptaan. Dia dan Dewi kehidupan adalah bagian dari fondasi alam dewa. Dengan alasan tersebut, tidak ada satupun pihak termasuk Tangsan atau dewa-dewa lain yang dapat menggoyahkan tekadnya. Bahkan jika para raja dewa ada, niatnya tetap tidak akan berubah. Tepat ketika dewa penghancur mengutarakan niatnya, pertempuran yang semula hanya diwarnai benturan kekuatan ilahi tiba-tiba berubah arah ketika sebuah suara lembut terdengar dari kejauhan. Suara itu memanggil Tangsan dengan penuh kegelisahan. Begitu mendengarnya, tubuh Tangsan bergetar hebat, dan untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, ekspresinya berubah drastis. Bahkan dia segera menoleh ke arah asal suara. Di samping awan ungu hitam yang bergejolak, dua sosok muncul tanpa peringatan. Salah satunya adalah Xiaowu. Wajahnya pucat, nafasnya tidak stabil, dan tubuhnya terlihat menegang seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Di belakangnya, berdiri seorang pria jangkung yang seluruh tubuhnya terbungkus zirah berat. Tangan pria itu mencengkram lengan Xiaowu dengan kuat, membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak. Jelas bahwa Xiaowu sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Pemandangan tersebut seketika menghantam hati Tangsan seperti petir. Selama ini, dia selalu mampu menjaga ketenangan, bahkan di hadapan dewa-dewa terkuat sekalipun. Namun kali ini, amarah dan kecemasan bercampur menjadi satu. Dia menyadari semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang telah disusun sejak lama oleh dewa penghancur. Tangsan memahami satu hal dengan sangat jelas. Dengan mengendalikan pusat alam dewa, dia memang mampu memanggil hukum ilahi. Namun hukum tersebut tidak dapat diarahkan secara spesifik hanya kepada satu dewa penegak hukum. Jika dia benar-benar memanggilnya, Xiaowu dan anak yang dikandungnya hampir pasti akan ikut terkena dampaknya. Itulah kelemahan terbesarnya, dan dewa penghancur telah memanfaatkan fakta tersebut. Sementara itu, ketika sebuah petir ungu hitam menghantam tanah tidak jauh dari Xiaowu, tubuhnya langsung bergetar ketakutan. Bagi dewa penghancur, petir tersebut hanyalah gangguan kecil, tetapi bagi Xiaowu yang sedang mengandung dan hanya memiliki kekuatan dewa tingkat 2, dampaknya terasa sangat menyakitkan. Bahkan Tangsan sendiri mengepalkan tangannya erat-erat, tetapi dia tidak bisa berbuat apapun. Meskipun pada dasarnya, Xiaowu adalah keberadaan yang sangat istimewa, serta pernah membantu Tangsan mengendalikan dua posisi dewa sekaligus, namun ujian yang dia jalani jauh lebih ringan dibandingkan Tangsan. Dengan alasan tersebut, kekuatan ilahinya tidak sepenuhnya stabil. Setelah hamil, kondisinya semakin melemah, dan dia sama sekali tidak mampu menahan tekanan aura kehancuran. Pada saat inilah Tangsan benar-benar mengerti. Sejak awal, dewa penghancur telah menahan diri dalam pertempuran langsung dengannya. Bukan karena takut, melainkan karena dia sudah menyiapkan langkah yang lebih kejam. Dia membuka jalan untuk menyusup ke komite alam dewa dan menangkap Xiaowu sebagai sandera. Secara perlahan, Tangsan menurunkan trisula emas di tangannya. Lingkaran cahaya emas yang sebelumnya mengurung medan pertempuran mulai menghilang satu persatu dan kembali menyatu ke dalam trisula. Tatapan Tangsan dipenuhi rasa pahit dan amarah yang tertahan. Dia menyadari telah kalah bukan karena kekuatan, melainkan karena kehati-hatiannya. Cahaya kemasan memudar dan trisula Dewa Laut berubah menjadi aliran cahaya yang menyatu dengan tubuh Tangsan. Pada saat yang sama, Dewa Penghancur bergerak. Dalam sekejap mata, dia telah muncul di depan Tangsan dan menekan dadanya dengan telapak tangannya. Tangsan tidak menghindar, dia berdiri tegak, menatap Dewa Penghancur dengan sorot mata yang tajam dan tenang, seolah-olah telah menerima segala konsekuensinya. Pola cahaya ungu hitam muncul dari telapak tangan Dewa Penghancur, berubah menjadi simbol-simbol aneh yang berputar di sekitar tubuh Tangsan. Simbol-simbol tersebut menembus dadanya, menyegel seluruh kekuatan ilahinya. Wajah Tangsan perlahan memucat, aura ilahinya menghilang sepenuhnya. Roda cahaya Dewa Laut di punggungnya lenyap tanpa sisa, membuatnya tidak lagi terlihat seperti penguasa alam dewa,
melainkan seperti manusia biasa yang rapuh. Dewa penghancur mendorong Tangsan ke arah Xiaowu. Begitu berada di hadapan istrinya, Tangsan tersenyum lembut, seolah rasa sakit dan kehinaan yang baru saja dia alami tidak berarti apapun. Xiaowu sendiri menahan tangis, menyalahkan dirinya sendiri, tetapi Tangsan hanya menggenggam tangannya dengan hangat. Baginya, status sebagai penegak hukum, penguasa, atau dewa tertinggi tidak ada artinya dibandingkan keluarga yang dia cintai. Selama Xiaowu dan anak mereka aman, dia bersedia melepaskan segalanya. Dengan gerakan pelan, Tangsan mengeluarkan sebuah kunci emas berbentuk bintang berujung 8 dan melemparkannya ke arah dewa penghancur. Kunci itu adalah alat untuk mengendalikan pusat alam dewa. Saat menerimanya, mata dewa penghancur bersinar penuh kegilaan. Dia telah menunggu momen ini terlalu lama. Pada saat ini, Tangsan hanya meminta satu hal terakhir, mendapatkan tempat yang lebih baik bagi Xiaowu untuk melahirkan. Dewa penghancur mengabulkannya tanpa ragu. Cahaya perak menyelimuti mereka dan segera membawa Tangsan dan Xiaowu. Setelah semuanya selesai, Dewa penghancur berbalik menghadap Komite Alam Dewa. Ambisinya akhirnya terwujud. Dia menyatu dengan pusat kekuasaan tersebut. Dan tidak lama kemudian, seluruh bangunan diselimuti cahaya ungu hitam yang pekat. Awan di sekitarnya berubah warna, dipenuhi aura kehancuran. Sementara itu, setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran para dewa dosa asal, Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu akhirnya berhenti di tengah lautan awan. Pelarian mereka berhasil bukan karena kekuatan individu Dewa Emosi yang lebih unggul, melainkan karena fusi jiwa antara dirinya dan Dewi Kupu-Kupu. Saat kekuatan mereka menyatu, kekuatan tempur yang dilepaskan dalam waktu singkat melampaui satu dosa asal, baik dari segi daya hancur maupun kecepatan. Berkat itulah mereka mampu kabur dari bahaya. Namun setelah jarak aman tercapai, kegelisahan mulai muncul. Dewi Kupu-Kupu merasa cemas memikirkan situasi yang terjadi di alam dewa. Dia menyadari pelarian mereka hanyalah solusi sementara. Alam dewa terlalu luas dan asing bagi mereka, dan waktu keberadaan mereka di sana masih terlalu singkat. Mereka hampir tidak memiliki sekutu yang bisa diandalkan. Dewa Emosi De Yuhao dengan cepat memahami inti permasalahan. Dia menyadari ancaman terbesar bukan lagi para dewa dosa asal, melainkan dewa penghancur. Dari serangan yang mereka alami, jelas bahwa dewa penghancur telah mulai bergerak secara terbuka. Jika dewa penghancur benar-benar berhasil menguasai pusat alam dewa, maka keberadaan mereka akan segera terlacak. Dalam kondisi seperti ini, melarikan diri tidak ada gunanya sama sekali. Dengan adanya alasan tersebut, Dewa Emosi menyimpulkan satu-satunya jalan adalah menyebarkan kebenaran secepat mungkin. Mereka harus membuat seluruh alam dewa mengetahui tindakan dewa penghancur, sehingga menimbulkan keguncangan dan perlawanan. Hanya dengan menciptakan kekacauan di tingkat atas alam dewa, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan dan menyelamatkan keluarga mereka. Dewi Kupu-Kupu pada awalnya sulit menerima kemungkinan terburuk. Dia sangat percaya pada kekuatan ayahnya. Menurutnya, meskipun dewa penghancur kuat, ayahnya memegang pusat alam dewa. Selain itu, kekuatan sejati alam dewa tidak hanya bertumpu pada satu atau dua penegak hukum. Tidak sampai di sini, Dewi Kupu-Kupu juga mengingat bahwa di atas para dewa tingkat pertama masih ada para raja dewa dan penegak hukum tertinggi. Dewi kebaikan, dewa kejahatan, serta dewi kehidupan adalah keberadaan yang sangat kuat, terutama dewi kehidupan yang sifatnya lembut dan berlawanan dengan kehancuran. Sangat kecil kemungkinan dia akan menyetujui tindakan dewa penghancur jika benar-benar bertentangan dengan keseimbangan alam dewa. Meskipun mengakui logika tersebut, Dewa Emosi tetap bersikap hati-hati. Dia menilai dewa penghancur tidak akan bertindak tanpa perhitungan matang. Jika dia berani menyerang secara terbuka, hal itu sudah menandakan dia telah menyiapkan rencana jangka panjang dan memiliki keyakinan besar akan keberhasilannya. Oleh sebab itu, bersikap tenang dan mengumpulkan informasi adalah hal terpenting saat ini. Singkat cerita, atas saran Dewa Emosi, Dewi Kupu-Kupu mencoba menghubungi ayahnya secara langsung melalui hubungan jiwa. Dia menutup mata dan melepaskan kekuatan ilahinya.
sebuah run emas berbentuk trisula muncul di dahinya, memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti tubuhnya. Dewa emosi juga membantu dengan menyebarkan kekuatan jiwa ke area yang luas untuk memperkuat proses komunikasi. Namun sayangnya, hasil yang didapat jauh dari harapan. Saat hubungan itu terjalin, wajah Dewi Kupu-Kupu berubah pucat, tangannya gemetar, dan air mata mulai mengalir. Dia akhirnya memastikan bahwa kekhawatiran terburuk telah menjadi kenyataan. Ayah dan ibunya benar-benar telah ditangkap oleh dewa penghancur. Kekuatan ayahnya disegel, dan mereka dijadikan sandera. Sebelum komunikasi terputus, Tang San meninggalkan pesan penting. Dia meminta mereka untuk mencarinya dan menyelamatkannya. Dia juga meninggalkan sisa kekuatan jiwa di dalam diri putrinya, sehingga untuk sementara waktu dapat melindungi mereka dari pelacakan pusat alam dewa. Meskipun hatinya terguncang, Dewa Emosi tetap berusaha menenangkan istrinya. Dia menegaskan bahwa kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Selama masih ada harapan dan petunjuk, mereka harus bertindak dengan kepala dingin. Dia berjanji, apapun yang terjadi, mereka akan berusaha menyelamatkan orang tua mereka. Dengan tekad baru, Dewi Kupu-Kupu kembali mengaktifkan run di dahinya. Cahaya kemasan menyelimuti mereka berdua, menutupi keberadaan mereka dari pengawasan. Setelah menentukan arah tujuan, keduanya terbang meninggalkan lautan awan, menuju masa depan yang penuh bahaya, tetapi juga harapan. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2,5-nya guys ya. Dan di pembahasan hari ini kita udah nyampe chapter 19 ya guys ya. Dan buat teman-teman yang gak sabaran pengen lanjut seperti biasa ya guys ya, kalian bisa cek versi novel spoiler Solen 2 di chapter 19. Oke lah guys, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.